Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu sekalian? Selamat datang di video tutorial kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengenalkan settingan administrasi kelas yang ada di Elumat UM Kendari. Untuk itu kita masuk dulu di Elumat. Silakan masukkan username dan passwordnya, lalu klik masuk. Saya akan mencoba mencari salah satu kelas yang belum diedit sama sekali, belum ada konten pembelajarannya. Saya coba masuk di kelas di program studi ilmu hukum. Saya coba masuk di sini. Ya, ini adalah settingan tampilan kelas yang ada dan belum sama sekali dimasukkan konten pembelajaran. Nah, untuk mengetahui settingan administrasi kelas, Bapak Ibu diharuskan untuk mengaktifkan dulu editingnya seperti biasa. Diaktifkan dulu. Lalu di pojok di sebelah kiri layar Bapak Ibu sekalian ada blok. Kita bisa tambahkan blok ini, add a block. Nah, di sini ada berbagai macam blok yang bisa kita munculkan di layar utama kelas Bapak Ibu sekalian. Nah, yang paling penting untuk dimasukkan blok ini adalah administration. Ini Bapak Ibu, dan kita akan coba lihat apa-apa saja yang terdapat di administration ini. Saya masukkan di kelas tampilan utama kelas ini. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu sekalian, bloknya sudah ada, blok administrasi sudah ada. Kita akan coba melihat fungsi di setiap fitur ini. Nah, yang pertama, edit setting ini seperti untuk menyeting kelas kita. Settingan-settingan umum yang di kelas kita nanti akan di setting melalui fitur ini. Nah, ini saya sudah buatkan video khusus untuk ini. Silahkan Bapak Ibu cari settingan kelas pada umumnya. Nah, ini untuk menyeting kelas seperti memberikan penamaan, terus waktu kelas ini dibuka atau berakhir kapan, serta menambahkan sampul kelasnya. Terus yang kedua adalah editingnya. Ini untuk mengaktifkan dan tidak mengaktifkan editingnya. Nah, yang selanjutnya adalah course completion. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ini untuk mengetahui kalian untuk mengatur syarat-syarat tertentu seperti yang ini. Kalau kita lihat ini completion of other courses, maksudnya ada beberapa mata kuliah di beberapa program studi yang mana mensyaratkan jika mengambil salah satu mata kuliah harus menyelesaikan terlebih dahulu mata kuliah di semester sebelumnya. Nah, kita bisa atur di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa pilih mata kuliah apa itu. Contohnya ini adalah mata kuliah hukum perdata. Jadi sebelum menyelesaikan hukum perdata, mahasiswa harus menyelesaikan terlebih dahulu atau sudah mengambil mata kuliah. Ini contoh saja, kita bisa pilih di sini ada pilihan list mata kuliahnya. Contohnya, bukan ini, yang berhubungan dengan hukum. Nah, ya ini contohnya. Untuk mengambil mata kuliah ini, hukum perdata, mahasiswa harus menyelesaikan terlebih dahulu hukum perdagangan internasional. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Nanti disesuaikan saja dengan mata kuliah, syarat-syarat mata kuliah yang Bapak Ibu aku di semester ini. Nah, ini yang saya maksud untuk mengatur syarat-syarat tertentu jika mengambil mata kuliah ini. Sama juga ada enrollment durasinya, self enrollmentnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nah, untuk pengaturan ini. Selanjutnya adalah report. Ini cukup penting juga. Ini adalah learning analytic tools yang mana digunakan untuk melihat sejauh mana engagement mahasiswa atau jejak digital mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di kelas Elumat. Nanti kita bisa lihat berapa frekuensi loginnya mereka di Elumat, bagaimana aktivitasnya, berapa kali mereka mengakses aktivitas atau konten belajar tertentu. Itu bisa kita lihat di sini, ada statistiknya yang mana ini digunakan untuk
menggambarkan proses pembelajaran serta mengevaluasi kira-kira di bagian mana preferensi mahasiswa terhadap aktivitas tertentu di kelas Elumat. Nah, ini sangat bagus sekali kita gunakan untuk mengevaluasi kelas kita nantinya. Salah satu contohnya Bapak Ibu sekalian, saya buka di kelas saya yang mana sudah ada aktivitasnya. Contohnya adalah kita bisa melihat logs-nya mereka, frekuensi logs-nya mereka. Nah, seperti ini. Ini adalah jejak digital mahasiswa serta dosen juga terhadap aktivitas mereka di kelas ini. Contohnya pada tanggal sekian, tanggal 27 Mei jam sekian, mahasiswa ini membuka mata kuliah ini. Yang dia lihat adalah apa? Contohnya dia mencoba menyelesaikan kuis pada jam sekian. Nah, ini nih kita bisa lihat semua aktivitas mereka. Jadi dengan tools ini kita bisa gunakan sebagai absensi mereka. Sejauh mana mereka engage di kelas ini, sejauh mana mereka aktif melakukan pembelajaran di kelas ini. Jadi kita bisa lihat semua Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita bisa lihat juga activity report mereka. Contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Contohnya di topik pertama, meeting people ini ada kurang lebih 1.200 lebih mahasiswa melihat, 73 mahasiswa melihat topik ini sebanyak 1.000 lebih. Jadi berarti ini diasumsikan mata kuliah ini cukup topik ini cukup menarik buat mereka, karena mereka ada mahasiswa mengakses topik ini lebih dari satu kali, bahkan berkali-kali. Karena 73 mahasiswa ada kurang lebih 1.279 kali dilihat oleh mahasiswa. Begitupun seterusnya. Namun ada juga topik atau aktivitas yang tidak terlalu diminati oleh mahasiswa. Contohnya topik ini, language focus, 41 mahasiswa saja yang melihat dan dilihat sebanyak 112 kali. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan, bisa memprediksi bahwa kecenderungan mahasiswa menyukai aktivitas tertentu itu apa, dan kecenderungan mereka juga untuk preferensi mereka tidak menyukai aktivitas atau topik tertentu apa. Nah, di sini kita bisa evaluasi pembelajaran kita nantinya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau mereka menyukai meeting people ini dengan menggunakan fitur lesson, berarti ini mereka anggap cukup bagus dan menarik. Apakah mungkin di dalamnya ada kuis, ada animasi, ada video dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita pertahankan pada saat menyusun aktivitas berikutnya. Nah, selanjutnya adalah partisipasi mereka. Kita lihat partisipasi mereka seperti apa. Ini adalah activity completion mereka. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, setiap mahasiswa menyelesaikan satu atau berbagai macam aktivitas. Tanda centang maksudnya mereka sudah menyelesaikan aktivitas yang ini. Kalau belum ada tanda centang berarti mereka belum menyelesaikan aktivitas tersebut. Nah, ini sama dengan bisa dijadikan absensi mereka juga sebagai bukti pembelajaran mereka dalam mengikuti kelas kita. Contohnya ketika ada mahasiswa nantinya yang komplain nilai, kita bisa perlihatkan ini. Ya, ada satu mahasiswa yang tidak mengikuti sama sekali aktivitas ini. Nah, kita bisa evaluasi juga nantinya bagaimana tindak lanjutnya terkait mahasiswa tersebut. Dan ada mahasiswa yang sangat serius dan mengikuti semua aktivitasnya. Ya, seperti itu fitur report yang bisa kita gunakan di kelas Elumat. Selanjutnya adalah backup. Yang ini saya lewatkan dulu Bapak Ibu sekalian. Backup ini kita mau membackup atau menyimpan data yang sudah kita
yang disimpan di internal device Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah restore. Ini kalau kita mau menghapus semua konten pembelajaran yang ada. Tentunya kita sudah edit semua konten ini dan kita ingin hapus karena sudah tidak relevan lagi. Bapak Ibu bisa klik restore lalu ikuti petunjuk selanjutnya. Selanjutnya adalah ini nanti saja. Ini yang penting reset. Ini kalau seandainya kita ingin menghapus jejak digital mereka, baik dalam berbentuk komentar, postingan mereka di kelas, di forum diskusi, tujuannya untuk digunakan di semester berikutnya dengan mahasiswa yang berbeda. Namun kita ingin menghapus semua aktivitas mahasiswa di semester sebelumnya, ya kita bisa gunakan reset ini. Kalau kita pilih ini, maka akan ada pilihan apa saja yang bisa kita hapus dan apa saja yang tidak perlu kita hapus. Contohnya kita ingin hapus semua event, terus notes, komentar-komentar mahasiswa, confession datanya. Nah, kita hapus semuanya, maka konten kita masih tetap ada, aktivitas pembelajaran masih tetap ada, tetapi aktivitas mahasiswanya sudah dihapus, baik itu berbentuk komen, event mereka, catatan-catatan mereka itu sudah terhapus nantinya. Jadi mahasiswa yang lain bisa masuk dan memulai pembelajaran di kelas kita. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian fitur administrasi yang menurut saya sangat bagus sekali kita gunakan untuk mengatur serta mengevaluasi kelas kita di Elumat. Nah, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.